bulan Sya'ban loh, bulannya sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, alhamdulillah. Semuanya sehat walafiat ya. Amin. Panjang umur. Amin. Segala urusan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Umur disampaikan ke bulan Ramadan. Amin. Yang tidak hanya sekedar disampaikan, tapi insya Allah kuat saumnya, kuat ibadahnya, kuat sedekahnya, kuat ibadahnya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, alhamdulillah. Tentu pada kesempatan ini kita semuanya menyampaikan rasa hormat, rasa bahagia, rasa syukur yang insya Allah keluarga besar Bapak Zaini Sukri, Ibu Rahmaniar mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kemudian mereka berdua niatkan, hajatkan, yaitu adalah menghantarkan tentunya putrinya untuk sampai pada jenjang pernikahan yang insya Allah rencananya akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 27 Maret 2022, tanggal 24 Sya'ban sebelum masuk Ramadan, sehingga mudah-mudahan kedua mempelai tersebut dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki Ramadan. Ini keren banget bulan dan tanggalnya, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan sekali lagi membawa pada kemuliaan semuanya. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Tentu hormatan dan kemuliaan saya, Masya Allah, saya sampaikan juga kepada ustazah ini semuanya. Saya tuh suka makin deg-degan kalau samping saya ustazah begitu loh. Masya Allah, tapi deg-degan saya hilang lihat jamaah kayaknya penuh harap, insya Allah dari mata-matanya penuh dengan senyuman. Ustazah Hajah Nuriyati, alhamdulillah, Masya Allah. Ustazah Hajah Rida, alhamdulillah, Masya Allah. Tentu atas support dari beliau berdua ini sehingga menjadi wasilah akhirnya saya juga memiliki keluarga besar di Tampak Siring ini. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal alamin, senantiasa sehat walafiat, panjang umur sehingga terus bisa berjuang di dalam syiar dakwah untuk dalam rangka membesarkan serta menguatkan agama kita, li'ila di kalimatillah, insya Allah. Begitu pula semuanya ya, insya Allah tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tapi insya Allah semuanya disebutkan nama-namanya di hadapan Allah, di hadapan para malaikat yang mulia. Allah sebutkan namanya satu persatu dengan segala kebanggaannya, Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya juga yang kita sama-sama sayangi, sama-sama kita cintai pada saat ini, kemudian kita support doa, kita dukung dengan segala yang mungkin kita miliki, kita punya untuk Ananda Novita Zahra yang akan menikah ini ya. Kemudian Masya Allah, Bu Zen ini 2 putri ya. Sepertinya nanti kedua cepat nyusul juga nih. Iya, dan doakan pula juga ya, saya juga putri 2 juga ya. Masya Allah, Mbak Novita Zahra. Mbak Novita, kopi. Cantik sayang, Masya Allah, boleh barangkali duduknya gitu ya di depan. Alhamdulillah, Masya Allah, belum juga sampai pada acara akad nikah. Tadi saya perhatikan cantik betul, Masya Allah. Ini auranya sudah keluar, ini auranya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih insya Allah di tanggal 22 hari akad, Masya Allah, lebih dari ini nanti keluar kaget semuanya. Siap pujian kita kaget. Amin ya Allah ya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hidup di kalimatillah kita untuk bersyaitan untuk diaminlah. Kirahmatika ya Allah. Sallallahu Muhammad al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang insya Allah ini Arjuna yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu sampai kemudian Allah mengizinkan, Masya Allah, tentu dengan segala upaya dan usaha dari mereka berdua ini. Ini Mas atau Akang? Mas, Masya Allah. Berapa karat? Masya Allah ya. Mas Evander Alfa Bahana. Barakallahu bulan kumar wa barakah alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ibu ikut ibu. Barakallahu lakuma wa barakah alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allah mencipta yang ganjil. Sekali lagi. Barakallahu lakuma wa barakah alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup. Masya Allah. Tadi adalah doa agar kemudian tercabut dari segala penyakit ain. Penyakit ain itu yang sungguhnya kemudian bisa menjadi pemberat fisiknya, pemberat pula jiwanya. Maka dari itu sampaikan baik kepada anak yang masih bayi, yang baru lahir, anak yang masih kecil, anak yang kemudian mau sampai kepada jenjang pernikahan, agar tercabut dari segala penyakit
insya Allah auranya itu akan keluar. Kemudian doa keberkahan daripada pernikahan, maka itu dirasa cukup. Apa kemudian saya sampaikan assalamualaikum lagi? Enggak. Jadi belum, ini kayaknya nunggu pengantin lama dia. Pengantin baru katanya cukup dengan doa tadi. Ini pengantin lama memang yang perlu. Jadi insya Allah saya mau tausiah untuk pengantin yang Pengantin lama pengantin baru dong. Allah. Mama jangan ini ya. Insya Allah Oma juga telah dinanti ya, insya Allah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian yang insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, bahwasanya tadi disampaikan di dalam surah An-Nisa. Pas banget kan? Nisa ini mayoritasnya Nisa. Maka apa? Kenapa Ustazah? Majlis ta'limnya pun khairun. Maka itu An-Nisa. Dengarkan, simak, catat. Kemudian habis dicatat, dimasukin ke tasnya. Kemudian habis gitu selesai ngaji, tasnya diapain? Taruh. Itu namanya jiro. Insya Allah, dan itu udah standar daripada kita umumnya adalah demikian. Tapi insya Allah walaupun jiro, datang saja di pengajian, duduk saja, nyender aja, cuman bengong doang aja. Masya Allah, mendapatkan ya terlebih. Tapi kemudian posisinya siap. Insya Allah kita semuanya mengaji. Maka yang dibaiti tolabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang kemudian keluar dari rumahnya dengan niat tolabul ilmi, maka Masya Allah selama duduknya di majelis ilmu, dia akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Bu, amin yang lagi nyender, Bu. Amin yang lagi kipasan, Bu. Amin ya Allah. Masa tadi disampaikan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari moyang yang satu. Bu, moyang kita itu hanya satu, yaitu adalah Nabi Adam alaihi salam. Maka kita semuanya adalah keluarga. Kita semuanya ada apa? Keluarga. Terikat dengan sebuah kekeluargaan yang bahwasanya disampaikan dalam surah An-Nisa ayat 1, kita terlahir dari satu moyang yang sama, yaitu adalah Adam alaihi salam. Bu, Ibu, Ya. kemudian diulang kembali kalimat tersebut, wattaqullah, sampai 2 kali. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kemudian dan bertakwalah kalian kepada Allah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah yang kenceng gitu mau sebut Allahnya, karena banyak sekali ternyata di antara orang-orang yang beriman ketika dijemput ajal itu sulit untuk melafazkan lafaz Allah. Maka biasakan dari sekarang kalau kemudian menjumpai atau mendengar kalimat-kalimat Allah, sampaikan Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah. Masa jadi saya harus berdiri dulu. Emang begitu kan Haji pokoknya. Kalau bisa takut.
Ayun dulu. Kesima Ustazah. Jadi perintah takwa itu kemudian diulang. Bertakwalah kalian kepada Allah, yang dengan namanya kemudian kalian tazaalun, saling meminta. Kita minta kepada Allah agar kemudian kalau melaksanakan sholat itu diberikan kuat oleh Allah. Kemudian kalau melaksanakan sedekah itu diberikan ikhlas oleh Allah. Kalau kemudian Masya Allah ingin sempurna di dalam membina rumah tangga, diberikan kuat sabar oleh Allah. Mau sholatnya makin kuat, makin istiqomah, sedekahnya makin ikhlas, menjalani rumah tangga semakin sabar. Neng mah dengerin aja, ini pengantin lama. Kata Neng, terus aku kapan ya? Neng dengerin, oh ternyata begitu gitu ya, besok yang akan dihadapi. Demikian ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Mau kuat, mau istiqomah, mau sabar, mau ikhlas, itu pasti Allah akan berikan. Akan tapi kembali kepada daripada ikhtiar dan usaha kita. Dan Masya Allah Bu, Ibu ya. Dan pemancing daripada perhatian Allah agar kemudian segala keinginan cita-cita dan munajat kita tadi ingin diberikan kuat, ingin diberikan ikhlas, ingin diberikan sabar, itu ternyata ada satu yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Wal arham, jalinan silaturrahim. Kasih sayang kita telah diikat menjadi sebuah keluarga, bahkan disampaikan kekeluargaan kita ini menuju pada satu moyang kita sudah terikat sebagai apa tadi? Keluarga. Maka arham, jaga daripada silaturahim. Demikian pula Neng Solihah. Nih sebentar ya, ke Neng Solihah dulu. Allah, Neng Solihah, kita tadi disampaikan bahwa satu keturunan dari keturunan Adam. Akan tapi barangkali keturunan jauh, kemudian Masya Allah yang jauh tersebut didekatkan kembali oleh Allah dengan ikatan akdun nikah. Kemudian Allah atur siapa yang menjadi halal untuk dinikahkan, siapa yang menjadi haram. Ini semuanya merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kemudian kita taat. Itulah bentuk daripada takwa kita. Masya Allah, didekatkanlah dengan yang namanya akdun nikah. Maka Neng, Masya Allah, ke depan keluarga akan bertambah tentunya menjadi dua keluarga besar yang harus dipersatukan dengan arham tadi. Dengan apa? Semakin apa? Menjalin itu yang namanya hubungan cinta. Neng cinta sama Mas. Kalau dari SMA pacarannya. Ibu, saya nanya Neng. Jadi cinta, lagi kelamaan. Mama kepo ya. Emang emak begitu. Karena masalah kalau anaknya ulangan juga emaknya yang repot. Saya ikut ditanya-tanya ini WA Ustazah kalau bahasa Arab ini apa ya artinya gitu. Loh emang siapa yang lagi ulangan anak saya? Pokoknya itulah perjuangan daripada emaknya. Kenapa? Karena memang kita ingin bahwa anak lebih sukses tentunya dari emaknya. Cinta Neng. Insya Allah cinta. Insya Allah. Ada mama yang bandel. Kenapa saya? Ada Mama yang bandel. ada mamanya. Mama calon besok ya Allah. Ibu Mana Titi. Bunda? Alhamdulillah. Ibunda Titik. Ibunda Titi, Masya Allah senantiasa Allah ya kehormatan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah sehingga apa yang memang telah Allah pertemukan daripada kedua calon ini kemudian betul-betul Allah persatukan melalui akad nikah secara barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cinta dong. Gitu ya. Masya Allah. Loh. Dan demikianlah ketika Allah pertemukan
Allah berkehendak mempersatukannya dengan rasa. Ada rasa dong di sana. Maka apa yang telah dipertemukan ini insya Allah persatukan dengan yang namanya rasa. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Untuk mempersatukannya maka Allah jadikan pada keduanya rasa cinta. Rasa cinta. Rasa cinta. Neng mukanya makin memeh. Belum juga dipanggil ya Humairah dah. Masya Allah, rasa cinta. Ibu ada rasa cinta pada bapak? Udah lewat katanya. Udah lewat. Itu dia problem kita. Kita menganggap itu udah lewat. Kayaknya Ustazah sekarang nggak tahu nih rasanya nih bagaimana. Nah, ini makanya problemnya kita belajar lagi ya. Kita ngaji lagi bagaimana agar rasa tersebut Masya Allah abadi sampai surga. Amin. Sabar. Ada yang sudah lewat, ada yang sudah mendahului gitu ya. Semoga Masya Allah ini para bidadarinya tetap dinanti oleh yang telah mendahului. Jangan sampai kemudian nanti ya Allah dia dikerumutin sama bidadarinya papa, terus saya di mana? Insya Allah. Maka apa tadi? Allah jadikan rasa cinta. Akan tetapi rasa cinta yang bagaimana yang Allah jadikan pada kedua suami dan istri. Cinta yang bentuknya mawaddah wa rahmah. Di sana tidak dikatakan mahabbah. Yang kita kenal cinta itu adalah kalimatnya mahabbah. Uhibbuka full. I love you full dan pokoknya ya. Jadi uhibbuka mahabbah itu disampaikan. Cinta mahabbah kemudian mawaddah warahmah, dan Allah tidak sampaikan pada rumah tangga itu menjadi cinta yang mahabbah. Ada perbedaankah antara mahabbah, mawaddah dan warahmah? Mahabbah, mawaddah, rahmah. Ada perbedaankah? Ada perbedaankah? Ada perbedaankah? Ada perbedaankah? Ada. Alhamdulillah. Ya tentunya ada dong, yang satu mahabbah, yang kedua mawaddah, yang ketiga Masya Allah. Apa perbedaan makna dari ketiganya? Mahabbah cinta, mawaddah juga cinta, rahmah juga cinta. Ibu akan tetapi kalau namanya mahabbah cinta, ini neng ya, Masya Allah, cinta kepada calonnya juga demikian pula, Masya Allah. Sampai kemudian dia berjuang bagaimana agar ketika melamar diterima, ketika kemudian akad nikah menangislah nanti ini seorang istri saking rasa haru dan bangganya. Ternyata ya Allah jadikan persatuan kita, Mas. Alhamdulillah. Tuh belum juga udah nangis, saking apa? Saking bahagianya. Akan tapi nanti datang itu namanya ujian. Apakah mahabbah tersebut yang lahir cinta sebelum menikah diuji oleh Allah? Apa kemudian bergulir kepada mawaddah dan rahmah atau tidak? Kalau ibu-ibu udah keuji semuanya mawaddah warahmah. Kan mahabbah itu adalah cinta yang sifatnya ada bosannya. Bu, ibu bosan nggak Bapak? Nggak salah lagi. Saya enggak. Nih yang lagi situ jangan ke sini. Bosan nggak Bu? Saya nggak bosan saja, tapi kayaknya dia. Masya Allah. Apa ini cinta yang
Mempercantik diri, menggantengkan diri, mempercantik luarnya, bercantik juga dalamnya dengan tutur kata, dengan akhlak dan lain sebagainya. Sehingga Masya Allah boleh jadi di antara mereka memang betul-betul sudah memiliki keinginan, tapi kan belum tentu itu ayah dan ibunya. Kan demikian, akan berusaha terus bagaimana agar kemudian tidak hanya keduanya saling tadi mencintakan, tapi kemudian mendapatkan dukungan penuh dari kedua orang tua. Itu perjuangan. Akan Masya Allah ketika tidak diperjuangkan atau perjuangannya lemah, boleh jadi akhirnya M. Apa itu M? Masya Allah. Tapi setelah menikah nih Bu, ini jam berapa ya? Baru jam 7. Masih 3 jam lagi. Saya tadi tuh lupa kalau hari ini hari Jumat gitu ya. Saya pikir beginilah, pasti ini Bu Haji masih yasinan gitu. Mohon maaf gitu. Tapi kemudian mawaddah, bagaimana mawaddah itu? Ya Allah, nggak ada bosannya Bu. Walaupun sebelum menikah seperti nggak pernah kelihatan jeleknya, nggak kedengeran kentutnya. Masa Allah, nggak kedengeran ngoroknya, gitu ya. Masa Allah, setelah menikah, Masya Allah, semua kejelekannya kebong, semua kejelekannya kebong. Tapi karena Allah jadikan pada keduanya mawaddah warohmah, walaupun ternyata banyak kejelekannya yang kebongkar, mau bosan juga kemudian mikir. Ya Allah, gua pikir dia oke aja, ternyata dia tukang kentut. Bisa Allah, ternyata ngoroknya Masya Allah bikin gempa di tempat tidur. Misal ya, mau bosan mikir. Ya gimana mau dia nikah udah habis sekian juta. Mahal. Wah, itu realitasnya. Ini bisa perumpamaan. Akhirnya apa? Mikir. Ini disebut dengan mawaddah. Bosan, teruskan lagi. Bosan, mikir lagi. Bosan, istighfar lagi. Bosan, wudu baca Quran lagi. Maka sampailah kepada cinta rahmah. Apa itu cinta rahmah? Cinta yang penuh dengan maaf. Oh, karena alhamdulillah insya Allah kita awet. Kenapa? Karena tadi ternyata dia jelek, ya udah saya maaf. Ternyata banyak banget kekurangannya. Sudahlah saya maaf. Itu yang disebut dengan mawaddah dan rahmah. Kalaupun ada namanya rasa bosan, Masya Allah, tetap saja kembali lagi ini disebutkan mawaddah rahmah. Maka setelah menikah itu tidak ada yang namanya mahabbah. Tidak ada yang namanya apa? Mahabbah. Dikasih cincin baru, dikasih cincin baru cinta, diberikan mobil baru. Mas, itu tetangga udah beli kulkas baru lagi. Mas, itu tetangga udah ganti mobil lagi. Mas, itu tetangga Masya Allah mau Ramadan udah udah ganti cat baru lagi. Walaupun demikian tetap aja kita, ya sudahlah, memang kemampuan kita seperti ini. Jangan terus rumah tangga. Karena apa tadi sekali lagi mawaddah dan rahmah. Tapi masalah dari ibu sekalian, barangkali insya sedikit lagi ya. Tetap ada beberapa hal yang perlu kemudian kita perhatikan. Ada beberapa hal yang kemudian tetap kita perlu usahakan agar mawaddah dan rahmahnya jangan terpaksa. Loh, jangan apa? Jangan terpaksa gitu loh. Walau sampai tahun 2022 belum ganti cat rumah, walau sampai tahun ini belum, banyak belumnya gitu loh ya, masalah ini target ini sifat keduniaan tentunya, dan memang manusia terkadang lebih tergelincirkan daripada sifat-sifat keduniaan daripada kemudian umrohi. Tapi dunia ini jadi wasilah bun, jadi wasilah ketenangan, jadi wasilah kedamaian, sehingga mau menuju akhirat itu akan lebih tenang. Maka boleh diupayakan. Nah, upaya agar kemudian senantiasa bersabar, Bu. Rasulullah
menyampaikan al-jannatu mustaqatun bi arba'ati nafarin. Boleh barangkali ini kemudian dipelajari dan kemudian mudah-mudahan bisa kita kerjakan, bisa kita amalkan agar rumah tangga bagikan surga, sakinah dan berkah. Rumah tangga bagikan surga yang sakinah dan berkah. Mawaddah dan rahmah ini senantiasa terpelihara. Dipelihara oleh siapa? Oleh Allah. Satu talil Quran, Bu. Agar rumah tangga bagikan surga, talil Quran, senantiasa biasakan baca Quran. Biasakan baca Quran, sayang. Besok sebelum akad nikah baca Quran, sayang. Perbanyak baca Quran. Karena Quran ini adalah merupakan cahaya. Jadi orang-orang yang biasa baca Quran, mukanya mukanya cahaya semua. Udah khotam nih, bercahaya semuanya. Apalagi ustazahnya, Masya Allah. Ini cahaya mega kuat ini ke saya. Langsung mantul gitu ya. Mantul cahayanya. Makanya tadi saya pilih gitu ya, masalah kena cahaya dari ustazah. Betul, itu buat sebuah jaminan. Talil Quran, siapa yang senantiasa biasa di rumahnya membaca Al-Quran, maka dirinya bercahaya, rumahnya bercahaya, keluarganya semua penuh dengan cahaya. Maka insya Allah cinta, mawaddah, warahmah itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa tadi? Al-Quran. Yang kedua, hafidil lisan. Agar apa tadi? Rumah tangga sakinah berkah. Jaga lisan, sayang ya. Ke depan, jangan sebelum menikah I love you, yang lagi di mana, yang kamu udah maaf apa belum, sebelum menikah. Padahal itu haram. Saya sampai ketakan gitu ya. Masya Allah. Setelah dihalalkan, yangnya hilang atau yangnya berkurang. Justru setelah menikah, yangnya harus lebih mantap. Tidak hanya yang di lisan, tapi harus yang sampai pada Masya Allah. Tidak hanya di lisan, tapi yangnya sampai pada pelukan, sampai pada permainan di atas. Ibu mah udah ini aja. Masa Allah. Ya nih ya. Alhamdulillah, Oma sabar ya. Tenang saja. Masa Allah. Demikian. Yangnya jangan tanya kemudian lip service saja. Jangan apa pemanis daripada bibir, tapi betul-betul sampai pada sikap dan perbuatan. Talil Quran, hafidil lisan, mut'imil ji'an, wasa'in fi syahri Ramadan. Agar rumah bagikan surga, masalah jagalah sakinah dan berkah tersebut tadi dengan apa? Baca Al-Quran, jaga lisan, kemudian senang berbagi makanan. Alhamdulillah, depan kita ada cerita dan bisa bersama ada anggun. Terima kasih Bu Zen. Insya Allah ini menjadi tempat yang barokah. Amin. Depan kita ada ada minuman. Ini wasilah daripada turun serta dijaganya, namanya barokah. Jangan pelit Bu, jangan pelit. Masya Allah, makanya ini betul-betul cakap ini daripada keluarga ini. Sebelum Ramadan halalkanlah. Kenapa? Karena menjadi sebuah penunjang daripada kesakinah dan keberkahan apabila kemudian rumah tangga menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dan ibu-ibu solihah yang berbahagia, yang dirahmati Allah, ada 4 hal kemudian ini yang sifatnya negatif. Tahan diri, jaga diri dari 4 hal dalam rumah tangga, sayang. Ya. Jadi kalau tadi laksanakan yang 4. Sekarang jaga diri, lindungi diri dari 4 hal. Arba'un minan nisa'i finnar. Kalau tadi jannah, sekarang nar. Jangan
hanya berpikir tentang nar yang kelak, nar yang nanti. Ini rumah tangga juga bisa terasa seperti nar kalau keempat hal ini tidak dijaga. Ini saya mumpung calonnya perempuan. Beda lagi kalau calonnya. Masya Allah. 4 lagi Bu. 4 lagi. Kangen saya sama ibu-ibu semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan ke depan udah gak ada halangan tapi lah pokoknya ngaji jalan. Ya kalau misalnya kita mengikuti terus keadaan kondisi seperti ini, kan memang Allah juga menyampaikan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Keadaan ini gak akan berubah kecuali kita sendiri yang merubahnya. Insya Allah berubah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 yang perlu kita jaga dan kita dari masalah. Imra'atun badiyatul lisani ala zawjiha in ghaba anhu la yahsun nafsaha wa in hadara a'dadhu bilisaniha. Paham Bu? Paham Bu? Apa katanya Bu? Ibu mau tahu? Apa ibu mau pulang? Mau tahu dan cepetan saja, saya harus gerak. Ketahuan. Mau pulang. Sayang-sayangku ibu-ibu saya semuanya nanya soalnya insya Allah, masya Allah, apa yang pertama ini akhirnya rumah tangga ini bisa jadi seperti neraka walaupun di dalamnya ada rumah, ada kendaraan, dompet isi penuh. Masya Allah, tetap tidak akan menjamin yang akhirnya sakinah dan barokah itu datang apabila apa tadi, masya Allah, imra'atun badiyatul lisan, kalau istri cakapnya jelek banget. Kalau istri mulutnya jelek banget. Suruh ceramah di dalam masjid, ustazah aja. Cuman suruh pegang mic di dalam masjid, ibu aja. Saya nggak usah. Tapi di rumahnya, papa dia. Masya Allah, nggak pernah tuh, mama, papa dia. Tangannya, ini udah Insya Allah ya Neng ya, jadi Neng solihah ya. Jangan sampai tadi sebelum menikah, yang setelah menikah, Alhamdulillah ya min dzalik, makan neraka itu rumah tangga. Kenapa? Karena istrinya adalah badiyatul lisan ala zawjiyah, jelek cakapnya, jelek tulisannya ke suaminya. Kalau di luar rumah, masya Allah, dia pamer kehormatan. Di luar rumah dia pamer kehormatan. Ceklek. Habis itu ngapain? Like and share, cuma begini doang. Masya Allah. Sementara nyampe rumah, kecantikannya dibuka, kecantikannya dilunturkan. Masya Allah, jarang sekali namanya berhias diri di depan suaminya. Jarang sekali kemudian memiliki usaha biar suaminya itu nafsu. Betul-betul nyampe kasur seadanya. Bau kunyit, bau kencur. Sebelum halal wangi banget, setelah halal jaga perlakuan seperti itu, jangan sampai kemudian salah dengarkan. Yang kedua, imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutiqu. Perempuan, istri, masya Allah, yang bisanya itu cuma nuntut. Bu, bisanya cuma apa? Nuntut, nggak pernah mau di. Jadi itu cuma bisanya nuntut, nggak mau di. Jadi itu cuma bisanya nggak mau di. Kenceng banget ini. Yang di luar kalem-kalem. Yang di luar apa bisanya daripada yang ini.
apa? Banyak menuntut padahal kita sudah tahu dong kemampuan suami itu di mana kemampuannya. Menuntut daripada apa tadi? Kemampuan suami yang boleh jadi tidak bisa memenuhinya. Istighfar bu. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Perbanyak istighfar ya sayang, perbanyak sholawat. Ini bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah SAW. Perbanyak istighfar, membaca Al-Quran. Masya Allah, kemudian bangun di tengah malam tahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan munajatnya. Masya Allah, Engkau yang maha cinta, Engkau yang maha rahman rahim. Saat lagi kemudian Engkau persatukan kami. Semoga persatuan ini persatuan yang penuh dengan barokah. Karena kalau sudah barokah itu pasti sakinah. Maka bermunajatlah di tengah malam. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga saya percepat. Imro'atun la tasurru nafsaha minar rijal. Ibu-ibu sholihah, sejauh manapun kita berkeinginan dan bercita-cita rumah tangga yang bahagia dunia akhirat, kalau hal ini tidak dijaga, apa itu? Menutup aurat dari pandangan laki-laki luar. Jadi tutup auratnya saya. Menurutnya saya tidak tahu apakah keseharian sudah ditutup apa belum. Mudah-mudahan sudah. Alhamdulillah. Ini merupakan rasa syukur dan bahagia kedua orang tua. Kalau kemudian kita telah memiliki putri yang memang sudah membiasakan daripada menutup auratnya sebelum menikah. Ini berarti sudah menjadi sebuah apa tadi, hal yang memang orang tua tanamkan, dan ini pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pahala ini akan berjariah kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tutup auratnya semakin apa tadi? Semakin tutup auratnya semakin lebar, semakin panjang, selalu semakin istiqomah. Kadang kita itu menyebut sholat semakin istiqomah, cinta semakin meningkat, tutup aurat semakin panjang. Padahal apa bu? Sholatlah semakin ikhlas, cintailah suamimu semakin ikhlas, menutup auratlah semakin ikhlas. Jadi semakin lillah bu, cinta semakin lillah, beribadah juga semakin lillah. Karena lillah nanti Allah lah yang akan menyempurnakannya. Tiba-tiba tergerak, asalnya mungkin kerudungnya di leher, misal, ibu jangan tersinggung, misal, karena lillah ini boleh jadi nanti diulurkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi sebelum menikah cintanya karena kenapa? Karena dia gampang, karena dompetnya, karena pekerjaannya, oke, karena cerdas, karena pintar, tapi masya Allah niatkan pernikahan ini lillah. Nanti Allah yang akan menyempurnakan. Kalaupun sebelum nikah barangkali masya Allah dompetnya masih dompet lagi yang disebutnya. Karena lillah nanti Allah yang akan menambah. Yang keempat, imro'atun sebentar ya, tanggung ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi materi rumah tangga sakinah kita. Yang keempat adalah imro'atun laisa laha ilal aqla wa surba wa nauma wa laisa laha robbatun fi sholah, fi ta'atillah, fi ta'ati Rasulillah, wa fi ta'ati zawjiyah. Bu, perempuan jelek itu selain tadi lisannya yang jelek, banyak tuntutannya, nggak mau menutup aurat. Yang keempat adalah perempuan jelek nih, aktivitas
sholat, nggak ada ketertarikan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami, kurang ketertarikannya, jelek bu. Rumah tangganya akan terasa seperti neraka. Maka kalau misalnya ada seorang yang konsultasi ke saya, kenapa ya Ustazah, rumah tangga saya kok rasanya seperti rasa panas, kurang tenang, kurang damai. Tadi saya sampaikan hadis tersebut. Baca Quran, jaga lisan, senang berbagi makanan, taat kepada segala perintah Allah. Kemudian insya Allah besok nih Ramadan, ayo kita puasanya puasa yang rapi dan lillah. Hanya apa tadi? Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi istri yang cuman kerjaannya masalah tadi makan. Hari ini kita mau gahan kemana? Kita kuliner kemana, Oma? Masalah. Rasa-rasanya kemarin sudah share aja di tengah Oma lagi kemana? Saya nggak diajak. Kan walaupun sewaktu-waktu gitu saya udah termasuk keluarga besar juga gitu ya Ustazah Hidayah. Enggak Ustazah aja. Oh gitu. Yang rutin kan Ustazah Rida, Ustazah Ajang Nur Yati. Nah saya kan sekali-sekali insya Allah sudah termasuk kepada keluarga besar daripada tanpa siri ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Jadi kalau besok jalan-jalan ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi kita masuk Ramadan semuanya sudah rapi lisannya, rapi pikirannya, pandangannya, rapi hatinya. Menjadi seorang yang akan diselamatkan dan sukses menuju Ramadan. Yang kemudian masalah Neng ini yang akan menikah insya Allah di hari Ahad tanggal 22. Jadi sekali lagi Allah cabut dari segala halangan dan rintangan. Neng sehat, Neng kuat, Masya Allah. Akhirnya nanti insya Allah cinta di antara keduanya semakin apa tadi? Semakin berkembang karena memang telah diawali dengan niat apa tadi nikahnya lillah, hanya karena Allah, littiba'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya sekedar apa mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sedikit doa dan salawat ini. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli jahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nibmah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nibmah. Wa min hamil wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Alhamdulillah, mohon maaf lahir dan batin. Itu segala kekurangan pasti datangnya adalah dari saya, kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.